Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana menyusun laporan kinerja remunerasi triwulan dosen dengan tugas tambahan atau DT tahun 2020. Format ini adalah hasil rumusan dari SPI yang pada kesempatan tadi pagi disampaikan kepada pimpinan fakultas melalui wakil dekan 2 dan juga kepada sekretaris lembaga. Karena itu pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi informasi terkait teknis penyusunan dan hal-hal yang terkait dengan teknis secara detail nanti bisa dikonfirmasi ke SPI. Baik. Pertama yang harus kita isi adalah kolom nama. Misalnya di sini isikan nama Anda secara lengkap, kemudian jabatan Anda dan unit kerja di mana Anda bekerja. Kemudian yang kedua, pada kolom sasaran Bapak Ibu tinggal mengisi sasaran ya yang sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan oleh pimpinan ya. Misalnya di sini kalau di LPM ya, saya kasih contoh untuk sasaran mutu meningkatnya pemerataan akses pendidikan tinggi, itu IKU-nya adalah misalnya pertama pendampingan akreditasi prodi, itu misalnya pada target triwulan ketiga misalnya ini, itu targetnya 9, realisasinya 7, maka persentasenya ya ini sudah terformat secara rumus ya 78%. Dan kemudian data pendukungnya di sini kita kasih centang ya, artinya ada data pendukung, dan periode pelaporannya ini kalau ini sesuai ya, kalau periode pelaporannya pada triwulan pertama Anda isikan triwulan pertama atau 1. Kalau dia adalah periode pelaporan pada triwulan kedua, isikan 2. Kalau dia periode pelaporannya pada triwulan ketiga, Anda isikan 3 pada kolom ketiga. Demikian seterusnya. Dan pada kolom berikutnya adalah keterangan ya. Mungkin ada keterangan yang perlu Anda sampaikan di sini, silakan ditulis. Kemudian di sini penilaian atasan langsung. Ya, jadi atasan langsung kita memberikan penilaian, ya apakah nilainya itu sesuai dengan presentasi yang kita berikan di sini atau tidak. Ya, kalau sesuai tinggal dituliskan dengan angka yang sama. Jika tidak sesuai, mungkin bisa dituliskan dengan angka yang kurang dari itu. Kemudian di sini adalah kolom verifikasi dari SPI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah di sini karena nanti perhatikan dengan baik ya. Jadi pada formula ya, di sini ada akumulasi. Jadi nanti Bapak Ibu tolong perhatikan bahwa pada rumusan di sini perhatikan jangan sampai salah kolom ya. Yang harus jelas kolom ini, kolom 12 sampai 14 sebenarnya ini. Tidak sampai 24. Ini 12 sampai 14 karena itu di sini baginya per 3 karena ada 3 item kinerja. Jadi kalau dalam format yang dibagikan itu kan ada 13 ya, 13 kolom. Karena nanti kalau di sini 3 kinerja, maka pada rumusan silakan diedit dengan angka 3 ya di sini. Pada bagian ini atau pada bagian ini. Nah, berikutnya ini juga Bapak Ibu sekalian silakan misalnya masukkan sasaran kedua. Misalnya di sini saya kasih contoh meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi Islam. Ya. IKU-nya adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Targetnya 1, realisasinya 1, maka hasilnya 100%. Yang kedua, targetnya pelaksanaan monef pembelajaran targetnya 8 fakultas,
realisasinya 7 misalnya, maka hasilnya adalah 88%. Sedangkan total kinerjanya adalah 94%. Nah, di sini karena kinerjanya ada 2, maka pembangkit di sini juga harus terisi 2 ya, 2 kolom ya. Di sini juga harus ada 2. Begitu petunjuk yang disampaikan oleh SPI tadi. Nah, sekarang kinerjanya tergantung laporan Bapak Ibu. Kalau kinerjanya triwulan ketiga, maka kita ngisi pada di sini ya, pada kolom ketiga. Oke. Baik. Nah, berikutnya ketika sudah selesai mungkin ya, sampai sesuai dengan target kita per triwulan, maka jangan lupa untuk data pendukung itu dilampirkan. Misalnya kalau pendampingan akreditasi mungkin ada daftar peserta yang hadir, kemudian ada lampiran undangan. Misalnya pembukaan program studi baru itu misalnya harus ada juga daftar hadir ya, pendampingan itu ya, itu penting. Kemudian atau juga mungkin proposal dari prodi baru tersebut. Jadi harus ada data pendukung ya, seperti yang disampaikan oleh SPI. Kemudian berikutnya di bagian kolom bawah nanti tinggal ditandatangani oleh atasan langsung ya, dan yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian ya, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan SPI tadi disampaikan bahwa target kinerja itu diukur per triwulan ya, jadi harus ada target triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Jadi targetnya tidak tahunan tapi dipecah per triwulan. Misalnya triwulan pertama, kalau kita punya target 10 misalnya, kita bisa bagi triwulan pertama 3,5, 2,5, atau misalnya kita punya target 100 misalnya. Jadi triwulan pertama 25, triwulan kedua 25, triwulan ketiga 25, dan triwulan keempat 25. Ya, seperti itu misalnya contohnya. Nah, jadi pencapaian 25 pada triwulan pertama itu maknanya adalah 100% di triwulan tersebut. Jadi itu yang disampaikan oleh SPI. Mungkin itu saja yang dapat saya sarikan dari pertemuan tadi. Jika ada hal-hal yang mungkin masih membutuhkan penjelasan, Bapak Ibu silakan nanti menanyakan informasinya ke teman-teman yang hadir atau langsung ke SPI. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karena ini ada formula di dalamnya, ini jangan sampai terdelete ya, seperti di presentasi ini ada formulanya. Di sini ada formula ya. Kemudian pada capaian kinerja di sini juga ada formula. Ini jangan sampai ini bergeser, sebab kalau ini bergeser nanti datanya juga akan berubah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.